من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالكرب وتقضى به الهوائج وتنال برضا مصلحات ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال برضا مصلحات ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به مصلحات ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Para jamaah yang dimuliakan Allah, khusus WDKM Masjid Jami Al-Muhajirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan WDKM ini senantiasa disyahadkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam taat, berikan rezeki yang halal serta barakah. Bersama tiga ketua pengajian Masjid Taklim Bapak Ustaz Haji Jaya akan beliau berjabat umur dalam taat, berikan rezeki yang halal serta berkah, sehatkan badannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikan kita semua akan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam taat, berikan rezeki yang halal serta bermanfaat, dan yang terutama bukan kita kembali rumah masing-masing mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Puja dan puji kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan bermacam nikmat-nikmat yang tiada terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat. Sehingga nikmat-nikmat tersebut kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu taat. Dan juga salawat dan salamnya semoga disampaikan ke halifatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Maryam ayat 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a." Maknanya wallahu a'lam bi muradi wa bihaqiqatil ibrah. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizolimi sedikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh keluarga seseorang yang sangat dicintai. Di antaranya adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri beliau, dan paman beliau yang senantiasa membela perjuangan beliau, yaitu Abu Thalib, paman beliau.
meninggal, sehingga Rasulullah SAW sangat sedih, prihatin, sehingga pada waktu itu disebutkan Amul Hazm, tahun kesedihan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad SAW dengan diperintahkannya, diberjalankannya Nabi Muhammad SAW, diisra mi'rajkannya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah SWT, artinya dinaikkan dari Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi minal subhanalladzi asra bi 'abdihi minal lail minal subhanalladzi asra wa kana rasulullah subhanalladzi asra bi 'abdihi minal lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liduriyahu bil ayatina, dan seterusnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril dan Mikail, dan bukan saja Jibril Mikail yang mendampingi beliau, tapi malaikat akhir, malaikat yang akhir juga, yang lain juga mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai ke Palestina, Nabi Musa SAW diperintahkan untuk menjadi imam. Para nabi semua dari zaman Nabi Adam menjadi makmum semua. Dan Muhammad diperintahkan untuk menjadi imam. Disitulah Nabi Muhammad SAW menjadi imam di Masjid Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas hikmah daripada dimi'rajkan Nabi Muhammad SAW sepulangnya dari Sidratul menuju Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mendapatkan oleh-oleh dari mi'raj tersebut, yaitu perintah salat sehari semalam 5 waktu. Padahal pada waktu itu Nabi Muhammad SAW belum dapat perintah salat. Nabi Muhammad SAW belum mendapatkan perintah salat. Makanya salat yang pertama dilakukan Nabi yaitu salat biasa salat. Pagi dia salat, sore salat. Belum ada salat maghrib, isya, subuh dan seterusnya, belum ada. Yang dilakukan oleh Nabi adalah salat pagi dan sore. Mulai diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah salat 50 waktu. Namun ketika kembali ke bawah turun, berulah Nabi Musa alaihissalam. Nabi berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, apa yang Allah berikan, oleh-oleh yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat 5 waktu. Maka Nabi Musa alaihissalam merasa khawatir kepada umat Nabi Muhammad SAW, dikhawatirkan tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan kembali, karena umat Nabi Muhammad tidak akan melakukan sholat 5 waktu. Akhirnya terakhir sebelum bolak-balik Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, akhirnya Muhammad SAW dapatkan perintah sholat 5 waktu. Sekiranya Allah diberikan kita sholat 5 waktu masih banyak orang-orang yang mengabaikan sholat, ya, orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka turunlah ayat surat Maryam, fa khalaqa min ba'dihim khalfun adaa'u sholata wa ja'alu shawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Dirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah orang yang imannya teguh, pendiriannya teguh, akidahnya teguh, maka mereka akan kuat. Ketika Nabi Muhammad SAW turun dari Masjidil Haram, Nabi Muhammad SAW, orang-orang tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, maka banyak orang yang tidak percaya. Tidak sedikit orang yang sudah beriman tidak percaya, tapi tidak sedikit juga orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya 100%. Dan ada juga yang lebih yakin lagi kuat. Maka orang yang ditanya oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu, yaitu Abdullah bin Abu Quhafah. Wahai Abdullah, benarkah kamu yakinkan bahwa Nabi Muhammad SAW semalam dimi'rajkan menghadap Allah, bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah salat? Apa jawab Abdullah bin Abu Quhafah? Kalaupun peristiwa ini lebih dari itu, aku mau meyakinkan. Maka begitu hebatlah maka Abdullah bin Abu Quhafah mendapatkan lakop yaitu Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Jadi Abu itu bapak, Bakar pagi-pagi, Siddiq yang membenarkan tentang terjadinya peristiwa dimi'rajkan Nabi Muhammad.
Dia dua kan pertama, orang yang pertama meyakinkan, benar seyakin-yakinnya bahwa peristiwa Mi'raj Nabi benar diberjalankan. Menurut logika akal nggak akan terbayang. Maka akhirnya banyak juga. Setelah itu yang kesini-sini banyak orang yang menggampang-gampangkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis, "Man tahawana bis sholati ma'al jamaah." Siapa orang yang menggampang-gampangin sholat, kata Nabi, ya, gampangin sholat, Allah Taala bihna asyarata. Maka Allah akan siksa kepada orang itu dengan 12 cobaan. Akan 12 cobaan akan beri. Talatun fid dunya, 3 di dunia, kemudian 3 lagi ketika mati, dan 3 ketika dikubur, dan 3 lagi ketika di hari kiamat nanti. Dalam penjelasannya, adapun yang di dunia, siksa yang di dunia apa? Cobaan yang di dunia, falula yarfa'ullahu al-barakata min kasbihi wa rizqi. Pertama, orang yang gampang-gampangin sholat nih, yang meninggalin begitu saja, apa? Allah akan cabut keberkahan min kasbihi, dari usahanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rizqi, dan rizqinya sendiri. Nah, atau kemudian yunzawu minhu nurus shalihin, akan dicabut darinya itu cahaya orang-orang saleh. Kalau seseorang sudah dicabut cahaya orang saleh, maka orang itu sudah tidak lagi berkumpul dengan kita, dengan di majelis taklim. Kita mau kumpul di majelis taklim, ya. Jika mau kadang-kadang berjamaah juga berat untuk bersama. Hadir-hadir di majelis taklim berat. Berkumpul dengan sholat, dapat undangan dari orang-orang soleh juga tidak akan mau berkumpul. Dicabut cahaya kesolehannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maka orang itu akan dibenci oleh orang-orang. Artinya gak mau orang berteman dengan orang tersebut. Mahmudan fi qulubil. Orang gak mau, rasanya gak mau aja berdekatan dengan orang tersebut. Dia udah gampang-gampangkan sholatnya, yang trader tentang masalah sholat. Kemudian yang 3, ketika dalam keadaan mati, faula yaqbaduhu asyad, ketika ia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh malakul maut ruhnya, maka dalam keadaan bahagia luar biasa, masya Allah. Ya, dicabut dari, makanya orang yang dalam sakaratul maut sebenarnya mereka dalam kehausan, mereka butuh air yang menghilangkan dahaganya. Bagaimana? Maka syaitan hadir pada waktu itu membawa air, walaupun air itu sebanyak sungai, ya, walau syariba ma'ul, walaupun dia meminum sebanyak sungai di sungai, tidak akan hilang itu rasa haus tersebut. Ketika sakaratul maut, orang yang menggampang-gampang sholat tidak mau, apalagi yang kan sholat fardu, yang biasa berjamaah juga tidak mau, maka orang itu merasakan dahaga ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam yang ketiganya, ketika dicabut ruhnya keras, sangat keras, sakit, seperti orang sakitnya itu seperti orang mencabut tambang yang berada di dalam semen. Sakit. Beda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintah Allah. Maka orang itu ibaratnya oleh Nabi diibaratkan seperti orang yang mengambil rambut yang berada di adonan roti. Ketika diambil, gampang sekali. Rasa gampang. Begitulah malaikat mencabut ruhnya orang yang beriman, yang mukmin dengan mudah. Terasa enak, tidak terasa. Bahkan ketika ia sakit, memang sakit. Jadi dirasakan oleh Nabi Allah Idris alaihissalam berteman dengan malaikat cabut ruh, bahwa dikatakan ketika dicabut ruhnya tersebut, maka orang-orang itu diperlihatkan surga, maka tidak terasa. Kita lihat yang terjadi, orang-orang di YouTube itu pernah kita lihat, ya, orang dalam keadaan sekarat, dia tertawa tersenyum, diperlihatkan bidadari, diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masalah sahabat itu terjadi seperti itu, ya. Terjadi para sahabat-sahabat, bahwa orang sahabat itu pernah ketika sakaratul maut diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dicabut ruhnya dia tidak akan terasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan watan itu dia takut keluar, mati dalam meninggalkan dunia ini, dalam dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, min zawalil ilman, dari hilangnya iman. Ini yang dikhawatirkan
Kalau udah jawabnya iman, udah hilangnya iman, serahkan agama kita. Bisa kita gadekan agama kita itu kepada orang lain. Kita gadekan agama ini dengan dunia. Dunia lebih penting daripada akhirat. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Yang ketiga lagi, wattaliku yadiku qabru hatta tandumma adlahu. Yang ketiga, dia menyempit kuburnya pada orang tersebut, akan menjemput orang yang yang mengabaikan tentang sholat, maka kuburnya akan menggenjat, maka tulang-tulang itu akan rapuh menjadi satu. Gitu. Perlihat beda dengan orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang melancarkan perintah-perintah Allah, maka kubur itu akan bercahaya terang. Banyak kejadian-kejadian seperti ini, orang yang ahli ibadah yang kita tidak tahu ibadahnya orang tersebut, tapi ketika dimakamkan orang itu, makam itu bercahaya, mengeluarkan cahaya dari alam kubur. Ini amalan-amalan dia, amalan-amalan seseorang. Kemudian wa ammal latifi yaumil qiyamah. Adapun yang bagian di hari kiamat gimana? Cobaan di hari kiamat dengan fatullah yustaddu alaihi hisabu. Yang pertama akan dibangunkan, akan dapatkan dibangun hisabnya. Siksaan menghadap sangat payah. Ya, dia payah sekali ketika menghadapi hisaban Allah Subhanahu wa taala. Bergantian menunggu giliran kapan saya dihisab. Kapan saya dihisab? Manusia itu dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam di padang mahsyar. Yang konon katanya padang mahsyar sekarang ada di Palestina. Itu dibesarkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa semua manusia dikumpulkan di sana. Oh, menurut amal, bingung orang-orang yang tidak mempunyai amal kebaikan, khawatir amal-amal dia, kemana hisaban dia, menunggu kabar-kabar kapan saya akan hisab, kapan saya diberikan. Yang kedua, yang tahu alaihi rabbullah, Tuhan mereka, Tuhan dia sendiri akan benci kepada orang tersebut, karena dia adalah orang yang gampang-gampang sholat, yang meninggalkan sholat. Yaitu sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiganya, yu'aqabuhu Allah bin nari, maka Allah akan siksa orang tersebut dengan api neraka. Ini jelas sekali, pasti orang tersebut karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala akan disiksa di yaumil qiyamah. Ibu yang saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kisah dicarakan begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, man mana'a min nafsi khamsata mana'allahu minhu khamsata. Siapa orang yang enggan dirinya menerima 5 perkara, mencegah 5 perkara. Siapa orang yang enggan dari dirinya 5 perkara, Allah juga tidak akan mau mencegah pada 5 perkara. Dia tidak mau melaksanakan 5 perkara. Pertama, al-awwalu man mana'a, yaitu orang yang enggan berdoa. Dia ada orang yang hidupnya malas saja untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, malas enggan berdoa. Jadi tiap harinya udah aja habis sholat aja kepada padahal Allah perintahkan dulu mintalah kalian kepadaku pasti aku ijabah. Tapi dia nggak mau minta, maka Allah tidak akan menerima. Allah akan cegah doa tersebut. Mana Allah minhu al ijabah, Allah akan cegah kepadanya itu ijabah. Kemudian yang kedua, siapa orang yang tidak enggan untuk mengeluarkan sholat, tidak mau bersedekah, padahal rezekinya banyak, hartanya banyak, dia tidak mau mengeluarkan sedekahnya. Mana Allahu minhu afiyah, maka Allah akan cegah, yaitu al-afiyah, kesehatan. Cegah ada kesehatan. Kemudian watan itu man mana zakata, siapa orang yang enggan mengeluarkan zakatnya, mana minhu hifzul mal, maka Allah akan cegahnya, maka Allah tidak akan jaga hartanya. Akhirnya hilang begitu aja. Punya harta zakat udah waktu nisab, jatuh nisab hartanya untuk dikeluarkan zakat, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat,
maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan jaga harta tersebut. Kemudian yang keempatnya, siapa orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat 1/10, ya 1/10, dan padahal sudah waktu nisab 1/10 dia untuk diperintahkan dalam agama gitu. Maka pantas sampai hadis keluar, Rasulullah juga pernah menegur kepada sahabat yang pada waktu itu di zaman Nabi juga dia enggan mengerjakan zakat. Ketika sampai ke Abu Bakar dia enggan, sampai dia hartanya itu habis. Kemudian siapa orang yang enggan mengeluarkan zakatnya, yaitu 1/10, Allah akan cegah daripada keberkahan. Allah akan enggan memberikan keberkahan daripadanya. Min kasbihi, dari usahanya biasa kayak gitu aja udah. Penghasilan setiap hari begitu, nggak ada penambahan. Walaupun cukup buat keluarganya, tapi nggak ada lebih. Nggak bisa dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut kurang, selalu kurang. Anaknya buat itu kurang, tidak ada keberkahan. Yang kelima, siapa orang yang enggan hadir berjamaah, nggak mau berjamaah berkumpul bersama-sama kita di majelis taklim. Ya, berjamaah ini seperti ini nggak kumpul di majelis taklim, salat berjamaah apalagi nggak mau gitu. Mana hudur jamaah, siapa orang yang enggan untuk hadir di berjamaah, mana Allahu min syahadat, Allah tidak akan terima syahadatnya. Dan diterima tuh syahadatnya, tidak akan terima. Apa syahadatnya? Di sini dikatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengakuan dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diterima, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW satu ketika kedatangan malaikat Jibril, dan Jibril berkata, kedatangan Jibril dan Mikail, bukan Jibril tapi Rasul kedatangan Jibril dan Mikail, dan Mikail itu berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, inna Allah yudrika as-salam. Hai Muhammad, kata malaikat Jibril dan Mikail, Muhammad, Allah kirim salam buat kamu, kirim salam, kirim salam. Dan Allah berfirman katanya untuk kamu, ya, tarikul jama'ati min ummatika, orang yang meninggalkan sholat berjamaah dari umatmu, orang yang meninggalkan sholat berjamaah dari umatmu, la yajidu rihul jannah, nanti bisa di akhirat tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk surga, baunya aja nggak akan dicium. Masya Allah, nggak akan dicium. Pada surga itu 70 tahun perjalanan dari orang yang soleh dan bukan bis. Bau surga begini, 70 tahun perjalanan menuju surga, itu baunya tidak wangi. Makanya ketika dihisap orang banyak, siapa ini nggak kerasa lama, padahal tahunan. Bukan ada ribuan tahun orang menunggu di absen satu persatu banyak dihisap. Tapi ketika orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala 70 tahun perjalanan menuju surga, dia mencium bau wangi surga. Jadi enggak terasa teriknya matahari yang begitu dekat, manusia dekat kalau mencari yang di padang pasir. Wa in kana amalu akthar, walaupun orang itu amalnya banyak sekali. Ini kenapa? Tapi dia enggak mau, padahal ada perintah sholat ketika azan itu, dia tahu azan tapi enggak mau berjamaah. Wa in kana amalu aktsara min amali ahli sana, walaupun amal dia itu banyak seperti amalan ahli bumi. Ahli bumi siapa? Banyak ahli bumi, saya hebat ibadahnya dah. Gitu. Kemudian dikatakan pamahalu tarik salat. Kata Nabi, bagaimana orang yang meninggalkan salat? Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu Nabi Muhammad sallallahu bersabda, idza ra'aitumul rajula. Nabi bersabda gini, apabila kalian melihat seorang laki-laki yulazimul masjid, yang rutin tiap hari datang ke masjid, kita lihat saksikan, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan oleh kalian dengan iman bahwa orang itu telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kalau orang yang rajin berjamaah, kita saksikan bahwa orang itu memang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Siapa orang yang sesungguhnya yang meramaikan masjid-masjid Allah, siapa? Man amana billah wal yawmil akhir, yaitu orang yang iman kepada Allah dan hari kemudian, yaitu hari kiamat. Kemudian dalam firman Allah, wa man ajlama mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu wa sahafi kharabiha ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali dalam tafsiran, dalam ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ketahui tentang hadis-hadis ini yang membuat kita giroh. Kalau kita beriman kepada Allah, artinya semangat, lebih semangat lagi ibadah ya dari hari-hari yang lalu. Dari hari yang lalu kita biasanya akan kalah kalau kita beriman. Ya. Kata Nabi gini, dan di dalam hadisnya, sesungguhnya diriwayatkan dari Mujahid radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya seorang laki-laki datang menghadap Ibnu Abbas, menghadap Ibnu Abbas radhiyallahu, berkata, itu laki-laki, ma taqulu fi rajulin yaqumu laila, apa yang kau ucapkan pada seorang laki-laki yang dimana seorang laki-laki itu mendirikan sholat di malam hari, dia puasa di siang hari, wala yashhadu jamaah, tapi dia nggak mau sholat jamaah, malam rajin di rumah sholat tahajud, witir, ya. Kemudian dia puasa, tapi nggak mau sholat berjamaah, wala yashhadu jamaah, dia nggak akan. Oh, wala yashhadu jamaah, tapi nggak mau hadir sholat, nggak mau datang sholat Jumat. Wala yusalliya, wala yusilla bil jamaah, nggak mau sholat berjamaah, udah aja di rumah. Famata, kemudian orang itu mati, dikatakan famata ala hadil hal, fali ayyi syai'in hawa. Ini orang ini mati, bagaimana orang ini? Bagaimana keadaan orang tersebut? Ya. Dia nggak mau sholat berjamaah. Kata Ibnu Abbas, wa minna, dia milik api neraka. Dia masuk ke dalam api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, sallimu ala yahudi wa nasara, salamlah kalian, ya, bersalamanlah kalian kepada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi boleh kita bersalaman kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, yaitu orang Kristen, boleh salaman aja. Tapi ada ulama mengatakan kalau Yahudi dan Nasrani Islam yang mengucapkan salam assalamualaikum, jadi assalamualaikum pada mereka. Jadi kalau mereka mengucapkan salam, mereka assalamualaikum, jawab oleh kita waalaikum. Assalamualaikum, waalaikum. Ya, udah waalaikum aja. Dikatakan sallimu ala yahudi wan nasara, ucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Wala tusallimu ala yahudi, tapi jangan kau ucapkan salam kepada orang Yahudi dan umat. Ada orang Yahudi dan umat. Siapa dia? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah. Gitu. Kalau siapa itu ya Rasulullah, orang Yahudi dari umatku? Sahabat bertanya. Kata Nabi Muhammad gini, orang Yahudi dari umat Nabi, kita harus tahu. Jadi termasuk orang itu orang Yahudi. Diciri gimana? Kata Nabi gini, alladzina yasma'unal adana wal iqamah wala yahduruna jamaah. Umat Nabi, orang Yahudi dari umat Nabi, yaitu orang-orang yang mendengar azan dan iqamah. Dia dengar azan, Allahu Akbar, Allah didengar. Gitu. Tapi dan dia tidak hadir untuk melaksanakan salat jamaah. Ini dikatakan kalau Nabi itu adalah orang Yahudi dari umat. Masyaallah. Jadi Yahudi. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu
radhiyallahu anhu Nabi bersabda, berkata Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, aku mendatangi Nabi Muhammad, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang buta. Ya. Faqila lahu Abdullah ibnu Abi Maktum. Laki-laki tersebut bernama Abdullah bin Umi Maktum. Berkata ini laki-laki tersebut, ya Rasulullah, kata-kata Ibnu Maktum, kata Ibnu Maktum ini kan yang orang buta tersebut, masalah sholat berjamaah itu sangat pentingnya sekali. Sekarang dia ketakutan ini kan posisinya orang buta yang nggak tahu apa-apa. Laisa li qaidun, wahai Rasul, nggak ada orang yang menuntun aku untuk sholat berjamaah, yang kuduni ilal masjid, yang menuntun untuk berjamaah. Kemudian dia bertanya, apakah ada rukhsah, apakah ada keringanan buatku sholat di rumah? Kemudian farosaha, Nabi memberikan keringan kepada aku, ada keringanan. Tapi Nabi ternyata datang ilham lagi dari Allah, datang wahyu lagi. Ketika Umi Maktum pulang dari masjid, falamma raja'a, ketika Umi Maktum pulang dari masjid, Nabi berkata kepada Umi Maktum tersebut, orang buta tersebut, ya Abdullah bin Umi Maktum tersebut, hai Umi Maktum, apakah kau mendengar suara azan ketika orang-orang sholat? Kata Nabi Muhammad, kata Umi Maktum, naam, saya dengar. Kata Umi Maktum, faktil jamaah, hadirlah untuk sholat jamaah. Jadi gini, artinya walaupun orang itu sudah orang itu buta, ya beda dengan orang yang normal. Ketika orang itu mendengar suara azan dan iqamah, hadir, datang. Walau habwan, katanya, walaupun datang dalam keadaan perang. Masya Allah. Faktil fil jamaah, datang. Jadi gitu. Pada dasarnya pada awalnya Abu Maktum dapat kemurahan, apa sholat di rumah apa. Tapi begitu pulang dari masjid langsung ditanya lagi, apakah kamu dengar suara azan ketika kamu berada di rumah? Artinya belum ada speaker, artinya dengar. Walaupun nggak ada speaker, dulu juga jauh kedengeran tuh. Orang masyarakat pada itu belum begitu belum banyak dengar suara azan. Kalau memang kamu dengar suara azan, datang ke sholat berjamaah. Inilah pentingnya kita sholat berjamaah. Bahkan orang yang pantas, kalau orang yang hidupnya di pinggir masjid itu sholatnya di masjid, gak ada kepantasan. Maka la sholata li jaril masjid illa gak sempurna orang yang rumahnya dekat masjid kecuali dan bertetangga dengan masjid, kecuali sholatnya harus di masjid. Gak sempurna la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Gak sempurna sholat kita, gak sempurna orang yang bertetangga dengan masjid kecuali harus sholat di masjid. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja sekelumit dari tausiah, dari penyampaian yang disampaikan oleh musannif. Mudah-mudahan hikmah-hikmah daripada bulan Rajab ini, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, pada intinya perintah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengajak kepada saudara-saudara kita yang tadinya belum mau sholat berjamaah agar hadir bersama-sama ikut sholat berjamaah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.